hidup kami. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan. Siap dengar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin pemain keyboard tetap di situ aja. Saya nggak akan lama juga, mudah-mudahan. Oke, saudara, hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung, saudara. Yaitu hari di mana Yesus disalibkan. Memperingati artinya mengingat kembali. Artinya kita mengingat kembali, oleh sebab itu tema khotbah ibadah Jumat Agung saat ini adalah ingat kasih Yesus. Ingat kasih Yesus. So, sebagai landasan firman Tuhan, kita baca Alkitab kita dari Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai 11. Agak panjang tapi kita baca saja, saudara. Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-2 sampai 11. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau baca ayat ini berbalas-balasan, saudara. Saya baca ayat 2, saudara baca ayat 3, nanti di ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Yesaya 53 ayatnya yang ke-2 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sama-sama, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Haleluya, silakan duduk saudara. Pembacaan firman Tuhan ini adalah nubuatan daripada Nabi Yesaya tentang kematian Yesus. Saudara, betapa hancurnya dia, saudara. Kalau kita lihat dari ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Maksudnya apa? Ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus disiksa, saudara, tampan pun tidak, sehingga orang-orang memalingkan wajah daripada dia. Rusak semua tubuhnya, karena ketika pencambukan itu, saudara, ketika dia dicambuk, bajunya harus dilepaskan, dia hanya memakai cawat. Dia hanya memakai penutup, saudara, penutup organ intimnya, saudara. Hanya itu saja, sehingga hancurlah dia. Tentara-tentara Romawi tidak pandang bulu, saudara, untuk mencambuk. Oh, ini di sebelah kanan, ini belum. Oh, yang ini enggak. Pokoknya dilempar saja. Dilempar saja cambuk itu kepada dia, saudara. Sehingga tampan pun tidak. Hancur mukanya. Ingat, itu yang harusnya kita terima. Itu yang harusnya kita terima, saudara. Hari ini saya mengajak saudara untuk mengingat karya penebusan Yesus. Karya penebusan Yesus, saudara. Karya penebusan manusia lewat kematian Yesus di kayu salib. Hari ini saya mengajak saudara untuk mengingat
mengenang, mengetahui, mendalami saudara karya penebusan yang Yesus lakukan bagi kita. Saudara, karena banyak orang Kristen sering lupa saudara. Ingatnya baru Jumat Agung. Di hari-hari di kehidupannya. Ia lupa bahwa karya yang begitu besar telah diberikan kepada dia. Sehingga ketika menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup saudara, ia lupa bahwa raja segala raja itu telah memberikan hidupnya, telah memberikan segala-galanya kepada dia. Ketika ia disiksa, ketika manusia disiksa, ketika manusia ditindas, ia lupa bahwa raja segala raja itu telah ditindas terlebih dahulu dengan sedemikian rupa. Sampai Nabi Yesaya saudara menubuatkan demikian, tampan pun tidak, ia dihina, ia diludahi. Saudara. Hari ini saudara, saya mengajak saudara untuk mengingat kembali dan menanam itu di dalam hatimu. Menanam itu di dalam hatimu saudara. Bahwa karya penebusan Yesus itu begitu besar. Karya penebusan Yesus itu begitu baik. Karya penebusan yang Yesus lakukan bagi kita itu saudara, itu begitu menyakitkan, begitu menghancurkan. Bayangkan raja segala raja datang ke dunia, datang sebagai ciptaan dan kemudian disiksa oleh ciptaannya. Disiksa oleh ciptaannya. Hari ini kita semua sama-sama mengingat akan hal ini saudara. Sehingga ibadah Jumat Agung ini bukan hanya sekedar menjadi ibadah. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tapi kita tahu bahwa karya Tuhan Yesus begitu besar di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, untuk melihat kembali saudara betapa Yesus menderita bagi kita. Kita harus mulai mengenang waktu-waktu sebelum, beberapa saat sebelum Yesus disalibkan saudara. Beberapa saat sebelum Yesus disalibkan saudara, apa yang Yesus lakukan? Ada perjamuan terakhir. Ada perjamuan terakhir beberapa saat sebelum Yesus disalibkan. Rasanya Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya atas kepergiannya. Perjamuan terakhir ini dipersiapkan Yesus untuk bisa saudara murid-murid mengingat bahwa sebentar lagi, mempersiapkan bahwa sebentar lagi Yesus akan pergi dari dunia ini. Memang perjamuan terakhir ini dilakukan pada masa Paskah saudara. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi. Pada masa sebelum Paskah dilakukan perjamuan terakhir, saudara. Tapi ini waktu Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Mempersiapkan murid-muridnya karena di tempat ini, saudara. Apa yang Yesus lakukan? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Untuk menunjukkan bahwa setiap orang harus memiliki hati yang melayani. Bahwa Yesus datang ke dunia ini, datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Nah, apakah kita, murid-murid Kristus, apakah kita meminta untuk dilayani bukan untuk melayani? Oleh sebab itu, kehidupan kita saudara haruslah menjadi kehidupan yang melayani. Haruslah menjadi kehidupan yang melayani. Jangan sampai kita memiliki kehidupan yang ingin dilayani. Ada banyak jemaat yang ingin dilayani. Wah, ini pelayanannya di sini kurang oke, ini pelayanannya kurang oke. Asyirnya kurang oke. Puji-pujiannya kurang oke. Saudara lagi minta dilayani, padahal Tuhan mengajarkan kita untuk melayani. Hamba-hamba Tuhan, mari kita jangan hanya untuk mau dilayani, saudara. Duduk manis dilayani, saudara. Melayani hanya hari Minggu, melayani hanya waktu ibadah. Sisanya kita mau dilayani. Hari ini kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Boleh colek kanan kirimu, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, bilang. Kita ada untuk melayani, saudara. Yesus hadir ke dunia ini untuk melayani. Siapakah kita minta dilayani? Siapakah kita minta dilayani? Itu kan tugas gereja melayani. Tugas gereja melayani. Sudah, tugas kita semua. Tugas kita semua untuk melayani. Baik itu melayani di gereja, melayani sesama kita, melayani orang-orang lain, saudara. Tugas kita untuk melayani. Sehari ini, saya rindu saudara pulang dari ibadah Jumat Agung ini menjadi pribadi yang melayani, saudara. Menjadi pribadi yang sama seperti Yesus. Karena itu tujuan kita. Tujuan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Semakin serupa dengan Yesus.
Bukan semakin mengenal kekristenan, bukan. Bukan semakin mengerti kekristenan, semakin mengerti teologi Kristen, semakin mengerti Alkitab, bukan. Buat apa mengerti Alkitab tapi tidak semakin serupa dengan Kristus? Buat apa mengerti seluruh Alkitab tetapi tidak semakin serupa dengan Kristus? Orang Farisi melakukan itu. Ahli Taurat tahu persis isi Alkitab. Tapi Tuhan Yesus berkata, pergi engkau hai keturunan ular beludak. Terkutuklah engkau, katanya. Sehari ini kita mau semakin serupa dengan Yesus. Saya rindu kita keluar dari ibadah Jumat Agung ini. Kita semakin mengerti, menghayati. Mengerti dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Semakin serupa Yesus. Apa hari ini khotbahnya agak keras-keras sedikit, enggak apa-apa. Semakin serupa dengan Yesus. Jangan biarkan dirimu semakin serupa dengan dunia ini, saudara. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Kemudian ada beberapa hal lain yang Yesus lakukan, yaitu menetapkan perjamuan kudus seperti yang biasa kita lakukan setiap minggu, saudara. Kemudian Yesus juga memberitahukan bahwa akan ada murid yang mengkhianati, saudara. Dan Yesus juga memberikan beberapa pengajaran utama seperti Roh Kudus akan hadir. Roh Kudus akan datang, saudara. Akan ada duka cita mendahului sukacita. Roh Kudus akan datang, saudara. Roh Kudus, Roh penghibur itu akan datang. Sebab itu kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir dalam hidup kita. Karena Roh Kudus ada menuntun kita. Kalau kita khawatir, kalau kita takut, berarti Roh Kudus tidak bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Dan kemudian Yesus juga mengajarkan bahwa akan ada duka cita, saudara, mendahului sukacita. Sukacita akan datang tetapi akan ada duka cita dulu. Akan ada pengorbanan dulu, akan ada kesukaran dulu, saudara. Jadi hari ini orang-orang Kristen jangan terus meminta, oh pokoknya saya harus jadi orang yang penuh, saya harus jadi orang yang penuh berkat, saya harus jadi orang diberkati. Akan ada duka cita mendahului sukacita. Yesus mengajarkan ada kematian sebelum kebangkitan. Ada duka cita, ada tangisan. Tangisan akan kematian Yesus. Ini hal yang pertama, saudara. Kemudian yang Yesus lakukan, saudara. Yang Yesus lakukan adalah sesudah perjamuan terakhir, dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa, saudara. Dia minta kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk menemaninya. Taman Getsemani dia berdoa 3 kali. Dia berdoa 3 kali. Gak cukup sekali. Dia berdoa, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini daripada aku. Kemudian yang kedua, kalau boleh lalukan cawan ini daripada aku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kemudian yang ketiga, kalau boleh lalukan cawan ini daripada aku. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Sebegitu beratnya tekanan yang ia hadapi. Sampai Lukas mencatat. Lukas adalah seorang tabib, dia seorang dokter. Lukas mencatat, dia berpeluhkan darah. Saudara, ini satu kejadian, satu keadaan yang jarang sekali terjadi. Tapi di dunia kedokteran, saudara, ini benar bisa terjadi, saudara. Namanya adalah hematidrosis. Di mana sampai saking tertekannya, batinnya sampai begitu takutnya, saudara. Yang keluar bukan lagi keringat tetapi darah. Apa yang Yesus takutkan, saudara? Yesus bukan takut pada kematian. Saya pelajari Yesus bukan takut kepada kematian. Yesus bukan takut kepada cambuk Romawi. Yesus bukan takut kepada hinaan. Tapi yang Yesus takutkan adalah murka Allah atas dosa manusia yang nanti akan dia tanggung di atas kayu salib. Murka Allah itu ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus. Sehingga saudara pasti tahu, saudara ingat waktu di atas kayu salib Yesus berkata, salah satu perkataan Yesus adalah Eloi Eloi lama sabatani. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah murka. Murka Allah ditimpakan atas Yesus. Sehingga Yesus menjadi begitu menjijikannya di hadapan Allah. Karena dia menanggung segala dosa manusia. Itu yang dia takutkan. Bukan kematian yang dia takutkan. Dia tahu dia datang ke dunia ini untuk mati, saudara. Bukan cambuk Romawi yang dia takutkan. Bukan hinaan, bukan siksaan yang dia takutkan. Tetapi murka Allah. Tapi seringkali kita gak takut pada murka Allah.
Seringkali kita sebagai manusia kita nggak takut kepada murka Allah. Saudara, buktinya apa? Seringkali kita berbuat dosa tuh. Seringkali kita mendukakan Allah tuh. Seringkali kita peduli, nggak apa-apalah dosa-dosa dikit, nggak apa-apalah salah-salah dikit, nggak apa-apalah salah-salah dikit. Bahkan Yesus saja, keringatnya saja sampai mengeluarkan darah. Sampai mengeluarkan darah saking takutnya akan murka Allah. Saudara, ingat betapa menakutkannya. Betapa menakutkannya akibat daripada dosa itu. Betapa mengerikannya akibat daripada dosa itu. Betapa mengerikannya upah daripada dosa itu. Sebab itu syukur kepada Tuhan, dia mau mati di atas kayu salib bagi kita. Ingat ini, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Betapa mengerikannya. Bahkan Yesus saja yang memang dia tahu dia datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Dia saja sampai ketakutan terhadap murka Allah di atas kayu salib. So itu jangan main-main terhadap dosa. Jangan main-main terhadap hidup ini. Kemudian kita tahu setelah itu Yudas datang kemudian mencium dia, saudara. Dan kemudian Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus diadili, saudara. Dia diadili. Dia melewati 2 jenis pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan Yahudi, saudara. Dia diadili menurut hukum Yahudi. Dia diadili, saudara. Dia dianggap melakukan pelanggaran agama. Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Tercatat 3 kali dia melewati pengadilan Yahudi ini, saudara. Pengadilan agama ini. Yang pertama di hadapan Imam Besar Hanas. Yang kedua, kemudian setelah Imam Besar Hanas, diberikan kepada Imam Besar Kayafas. Kemudian yang ketiga, dia menghadapi mahkamah agama atau para Sanhedrin. Saudara, saudara, kita saja, kalau ada orang, saudara, mengadili kita. Kalau ada orang menuduh kita, takutnya bukan main. Khawatirnya bukan main, saudara. Ini dia 3 kali. 3 di hadapan mahkamah agama. Di hadapan pengadilan agama. Setelah itu apa? Belum selesai di situ, saudara. Belum selesai di situ. Dia kemudian diadili di bawah pemerintahan Romawi. Karena, saudara, pengadilan Yahudi tidak bisa menetapkan apa-apa. Tidak bisa menetapkan hukuman apa-apa. Karena pada masa itu, saudara, itu ada, mereka ada di dalam penguasaan kekaisaran Romawi. Sehingga dibawa kepada pemerintahan Romawi. 3 kali lagi dia diadili. Yang pertama dia dihadili, saudara. Dia diadili oleh gubernur Romawi. Gubernur Roma pada saat itu, saudara. Yaitu Pontius Pilatus. Kemudian Pontius Pilatus tidak menemukan pelanggarannya. Akhirnya, saudara, dia lihat, oh ini berasal dari Galilea. Oh ya udah, diberikan, saudara. Diberikan kepada Herodes. Dan kemudian Herodes menyelidiki, tidak ditemukan juga. Kemudian setelah itu, saudara, dikembalikan kepada Pilatus. Kembali Pilatus tidak menemukannya. Dan kemudian dia bertanya, maumu aku apakan orang ini, katanya. Kemudian orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Tidak aku temukan pelanggaran, katanya begitu. Tapi tetap dikatakan salibkan dia, salibkan dia. Pilatus kemudian mencuci tangannya. Darah orang ini tidak ada dalam tanggunganku. Mengerikan sekali, saudara. Malam yang sangat mengerikan. Malam yang sangat mengerikan bagi Yesus. Dia diadili 6 kali. Malam yang sangat mengerikan bagi Yesus. Kita saja kalau dituduh hal kecil saja. Dituduh hal kecil saja rasanya berantakan sekali nih hati. Rasanya aduh kenapa begini, kenapa begitu. Rasanya aduh Tuhan ambil aku Tuhan. Yesus 6 kali dia diadili. Soalnya itu pengadilan yang akan kita terima sebenarnya. Itu pengadilan yang akan kita terima sebenarnya. Tapi Yesus mau tanggung itu. Dia mau tanggung itu bagi kita. Saudara, kemudian pada akhirnya Yesus disalibkan. Pilatus berkata, mau kau apakan orang ini? Salibkan dia, katanya.
Dan akhirnya Yesus disalibkan. Menurut orang Romawi, saudara, Yesus disalibkan karena dianggap pemberontak. Menurut orang Yesus disalibkan karena dia menghujat Allah. Karena dia dianggap menghujat Allah. Tapi menurut kita orang Kristen, murid-murid Kristus, dia disalibkan karena untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk menyelamatkan setiap manusia. Saudara, mengertilah bahwa ide penyalipan ini bukan ide manusia. Saudara harus mengerti bahwa ide penyalipan ini bukan ide manusia, bukan karena manusia maka Yesus disalibkan. Yesus disalibkan, saudara, karena untuk menebus dosa kita. Karena ini adalah rancangan Allah terhadap hidup kita, rancangan keselamatan yang sudah Allah buat, saudara. Jadi Yesus disalibkan bukan karena pengadilan agama, Yesus disalibkan bukan karena pengadilan Romawi, bukan. Tapi memang karena rencana Allah. Yesus disalibkan bukan karena Yudas yang mencium dia, tidak. Yesus tetap akan naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa, saudara? Kenapa dia harus naik ke atas kayu salib? Karena Allah begitu mengasihi kita. Karena Allah tahu bahwa manusia gak bisa tebus dosanya sendiri. Kita udah belajar ini. Bahwa manusia tidak bisa tebus dosanya sendiri. Apapun usaha manusia mau menuju keselamatan tidak akan bisa. Oleh sebab itu di perjanjian lama Allah membuat satu peraturan. Kalau mau penebusan dosa, bahwa hewan yang tidak bercacat datang ke bait Allah dan kemudian persembahkan itu. Tapi kemudian rupanya itu kurang efektif di pemandangan Allah. Karena manusia tetap berbuat dosa. Datang kemudian dia datang kembali bawa hewan korban, saudara. Akhirnya yang Allah lakukan adalah mengirim korban. Satu-satunya korban yang diperlukan, yaitu Yesus Kristus bagi penebusan saudara dan saya. Bagi penebusan saudara dan saya. Sudah hari ini ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak orang tidak percaya, saudara. Ada banyak orang tidak percaya akan kematian, akan penyalipan daripada Yesus. Ada banyak orang berkata, oh bukan Yesus itu. Oh bukan Yesus itu. Ada banyak orang tidak percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya habis di atas kayu salib. Lambungnya tertusuk di atas kayu salib, saudara. Bahkan muridnya pun tidak percaya, Thomas pun tidak percaya. Sampai aku mencucukkan jariku ke tangan yang berlubang paku itu, aku tidak akan percaya. Dan ke lambung itu aku tidak akan percaya. Saudara, ada beberapa bukti-bukti. Saudara. Aduh, tidak terbaca ya. Ada beberapa bukti-bukti, saudara, di mana Yesus benar-benar disalibkan. Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi, menulis di sekitar tahun 93 Masehi. Ia lahir pada tahun 37 Masehi. Tulisannya adalah Yesus disalib. Kemudian Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi. Ia menjabat dari tahun 56 Masehi. Kaisar pada saat itu adalah Nero. Dan dia menulis bahwa Yesus disalib. Kemudian Marabar Serapion, seorang filsuf stoikisme Suryani Syriah Romawi, menulis pada tahun 73 Masehi. Dia menulis surat buat anaknya untuk menceritakan bahwa Yesus sudah disalib. Kemudian ada Talus, saudara. Dia menulis buku Contra Celsum tahun 110 Masehi. Isi tulisannya adalah ketika Yesus disalibkan terjadi kegelapan dan gerhana matahari diikuti gempa bumi besar. Ada beberapa penulis juga yang mencatat tentang hal ini, saudara. Ketika Yesus disalibkan ada gerhana matahari, semua bumi gelap dan kemudian terjadi gempa bumi yang besar. Ada banyak orang, saudara, gak percaya akan penyalipan Yesus. Ini baru beberapa contoh bukti-bukti. Mereka menutup mata akan fakta-fakta ini. Mereka menutup mata akan fakta penyalipan Yesus. Karena memang percaya kepada Yesus, saudara, bukan hanya melalui mata, tetapi melalui iman percaya.
melalui iman percaya. Saudara, Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu dia katakan kepada Thomas. Setelah Thomas mencucukkan tangan ke lubang yang berpaku itu. Tangan yang berlubang paku itu. Dan ke lambung yang tertusuk itu. Yesus berkata, engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak ada satupun yang pernah melihat Yesus disalibkan. Tapi hendaklah kita percaya bahwa Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita. 2000 tahun yang lalu Yesus disalibkan. Di mana salib itu adalah hukuman yang mengerikan dan memalukan. Salib itu hukuman yang mengerikan dan memalukan. Itu eksekusi hukuman mati yang paling memalukan pada saat itu. Yang paling kejam saat itu, saudara. Apa kejam? Karena tujuan daripada salib itu sebenarnya bukan kematian. Tujuan daripada salib itu bukan kematian. Tetapi penderitaan menuju kematian. Saudara. Orang disalibkan bukan supaya mati, saudara. Tetapi supaya dia menderita sampai matinya. Itu yang Yesus perbuat. Itu yang Yesus gantikan bagi kita. Menderita sampai mati. Di mana harusnya kita lah yang menderita sampai mati. Bukan hanya mati loh. Menderita sampai mati, saudara. Harusnya kita yang menderita sampai mati. Tetapi Yesus mau menderita sampai mati bagi kita semua. Hari ini di ibadah Jumat Agung ini, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa kita gak perlu lagi menderita. Kita gak perlu lagi dihina. Kita gak perlu lagi diludahi. Kita gak perlu lagi dicambuk. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang di kayu salib, saudara. Yesus sudah menang. 3 hari yang akan datang, saudara, kita akan merayakan kebangkitannya. 3 hari sesudah kematian Yesus, dia bangkit di atas kayu, dia bangkit dari kematian. Itu artinya Yesus sudah menang dari kematiannya. Itu yang Rasul Paulus berkata, kita ini orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang karena dia bertarung, saudara. Karena dia mengalahkan si iblis. Kita lebih daripada pemenang. Kita gak perlu lakukan apapun. Tapi Yesus yang melakukannya bagi kita. Yesus yang berperang bagi kita. Yesus yang mengambil kunci alam maut itu bagi kita. Dia yang mati di atas kayu salib bagi kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, salib itu adalah satu penderitaan yang besar pada masanya. Dia menderita sampai mati. Dan sebelum disalib, saudara, ada hukuman permulaan. Sebelum Yesus disalib ada hukuman permulaan. Yesus harus ditelanjangi dulu, saudara. Dia dilucuti bajunya. Kemudian dia harus dicambuk berkali-kali. Cambuknya itu seperti apa? Cambuk Romawi adalah seperti ini, saudara. Cambuk Romawi adalah cambuk yang sangat tajam. Terbuat dari timah-timah atau dari tulang domba. Dia dicambuk sehingga merobek tubuhnya. Itu yang dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia disiksa. Dia dicemeti. Dia dicambuk. Supaya kita gak perlu lagi sakit. Supaya sakit itu udah ditanggung semua sama Tuhan. Sakit itu sudah ditanggung semua sama Yesus. Dia yang tanggung, kita gak perlu lagi sakit. Sebabnya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bukan cambuk yang biasa, cambuk yang merobek tubuh. Kemudian Yesus juga dimahkotai duri. Dia dimahkotai duri. Ini bukan hal yang biasa di dalam penyalipan, saudara. Mahkota duri ini dipakaikan kepada Yesus bukan hal yang biasa bagi orang yang disalibkan. Tetapi ini dimaksudkan dipakaikan kepada Yesus supaya duri itu menancap kepada kepalanya. Semakin ia tersakiti, saudara. Ini pun diberikan kepada Yesus karena dia mengaku dia adalah anak Allah. Dia mengaku dia adalah raja. Saudara, ada banyak hal. Saudara, yang Yesus lakukan, yang Yesus perbuat bagi kita. Dia mau dimahkotai duri supaya kita menjadi benar-benar menjadi anak raja. Kita nggak lagi ngaku-ngaku sebagai anak raja.
Karena kalau kita ngaku-ngaku sebagai anak raja tetapi hidup kita penuh dosa, maka yang diberikan kepada kita bukan mahkota kemuliaan, tetapi mahkota duri. Yang justru menyakiti kita. Kita gak bisa hidup dalam kerajaan Allah, tapi kita hidup dalam kerajaan dosa sehingga kita dimahkotai oleh duri, saudara. Itu yang menyakiti kita. Bukankah kalau kita hidup tidak di dalam kerajaan Allah, kita menjadi sakit, saudara? Kepala kita sakit, hidup kita sakit, kita rasa kita anak raja. Tetapi saudara, kehidupan kita bukan kehidupan anak raja. Begitulah orang-orang yang dimahkotai oleh duri. Merasa anak raja, tetapi tidak punya otoritas anak raja. Merasa anak raja, tetapi dia hanya memiliki mahkota duri, ditertawakan oleh orang. Tetapi supaya kita benar-benar menjadi anak raja, dia rela dimahkotai duri. Ini bukan hal umum di dalam penyalipan. Tetapi ini adalah rancangan Allah. Supaya kita memiliki mahkota kerajaan Allah. Bukan mahkota duri yang menyakiti kita. Dan setelah itu saudara, Yesus harus memikul balok kayu. Setelah dia dimahkotai duri, Yesus harus memikul balok kayu. Balok kayu yang sangat berat. Yang dia pikul itu hanya palangnya, saudara. Yang dia pikul hanya bagian yang lurus ke samping. Yang tegak ke atas sudah tersedia di Bukit Golgota, saudara. Sudah tersedia di Bukit Golgota. Dan berat palang yang panjang itu adalah 50 kilogram. Dia harus pikul itu. Diikatkan. Dia harus pikul itu, saudara. Saking tidak kuatnya dia mengangkat salib itu, saudara. Karena begitu beratnya hukuman permulaan, begitu beratnya cambuk. Kita sudah mulai kehabisan darah saat dicambuk, saudara. Kemudian dimahkotai duri di kepalanya, saudara, begitu menyakitkan. Saking beratnya dia tidak sanggup lagi membawa. Di tengah perjalanan dia terjatuh dan tidak sanggup membawa. Dia terjatuh berkali-kali. Dan dia digantikan. Prajurit Romawi memanggil Simon dari Kirene. Bantu Yesus. Bantu dia angkat. Bukan karena prajurit Romawi punya perasaan tidak. Tetapi supaya Yesus tidak mati di tengah perjalanan. Karena hukumannya masih ada di sana, di kayu salib. Saudara. Hukuman Yesus masih ada di kayu salib. Saudara, begitu mengerikannya yang Yesus terima. Begitu mengerikannya yang Yesus terima, saudara. Kemudian dia tiba di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota. Tangannya dipaku. Percayai bukan telapak tangannya yang dipaku, tapi pergelangan tangannya yang dipaku. Karena kalau telapak tangan yang dipaku, dia nggak akan sanggup menahan beban. Pergelangan tangannya lah yang dipaku. Dan di sini ada tulang yang begitu besar, saudara, sanggup menahan badan. Dipaku tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Supaya tangan saudara gak lagi dipaku. Supaya tangan kita gak lagi dipaku. Kenapa tangan kita layak dipaku? Karena kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dengan tangan ini, kita sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Saya gak tahu apa. Sehingga tangan kita sebenarnya layak dipaku. Tangan kita layak dipaku. Tapi Yesus mau tangan dialah yang dipaku. Di beberapa penyalipan lain, saudara, tangannya tidak dipaku, hanya diikat. Hanya diikat seperti ini. Tapi tangan Yesus dipaku. Saudara, dan setelah itu dia diangkat tinggi-tinggi. Setinggi 3 meter dari permukaan tanah. Kemudian setelah kedua tangannya dipaku, kakinya dipaku ke batang yang tegak. Kakinya tidak dipaku lurus, tetapi dipaku agak menekuk, saudara. Tujuannya apa? Supaya semakin menderita dia. Supaya semakin menderita dia.
Sehingga ketika dia bernafas, maka dia harus mengangkat badannya dan kemudian meletakkannya lagi. Mengangkat badannya dan kemudian meletakkannya lagi. Seharusnya kaki kita lah yang dipaku. Karena kita sering menjalani perjalanan yang mendukakan hati Tuhan. Kita sering kali menjalani perjalanan, saudara. Kita berjalan ke tempat-tempat yang tidak semestinya kita jalani, saudara. Seharusnya kitalah yang ada di atas kayu salib itu. Kitalah yang harusnya ada di atas kayu salib itu. Kemudian di atas, menurut pemerintah Romawi, setiap orang yang disalib, di atasnya harus dituliskan apa kejahatannya, siapa dia dan apa kejahatannya. Sehingga dituliskan, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Seharusnya kita yang dipermalukan seperti itu, saudara. Kita yang dituliskan, Anto, kesalahannya ini. Kesalahannya ini. Seharusnya kita yang dituliskan, dosa kita lah yang dituliskan. Dosa kita yang dirunut. Dirunut begitu panjangnya. Dan itu dipampang kepada semua orang kesalahan kita. Tetapi Yesus mau kita tidak perlu malu. Hanya Dia yang menanggung malu kita. Dia yang menanggung malu kita. Segala dosa yang kita lakukan dibuangnya ke tubir laut, saudara. Sehingga tidak ada orang lagi yang melihat. Sehingga tidak perlu diungkit-ungkit lagi dosanya. Supaya kita benar di hadapan Allah. Dia buang segala dosa-dosa kita. Tapi kenapa kita masih mengungkit dosa saudara kita? Kenapa kita masih mengungkit kesalahan pasangan kita? Kesalahan istri kita, kesalahan suami kita. Kenapa kita masih mengingat-ingat kesalahan saudara kita? Mengingat-ingat kesalahan orang lain, saudara. Tuhan saja sudah mau membuang dosa kita ke tubir laut. Ditulis di atas, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu dianggap dosanya, dipampang kepada semua orang. Semua orang menertawakan dia. Saudara ingat, waktu di atas kayu salib orang menertawakan dia. Kalau benar engkau anak Allah, turunlah dari situ. Ditertawakan dia, saudara. Dipermalukan dia. Itu bukan untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya, tidak. Tapi untuk mempermalukan dia. Seharusnya kita lah yang dipermalukan. Seharusnya kita lah yang dipermalukan. Tapi Yesus mau tanggung itu. Dia mau tanggung itu, saudara. Sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa dia mau lakukan ini semua? Kenapa dia mau lakukan ini semua, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan saudara. Begitu besar kasih Allah akan saya. Sehingga dia mau lakukan itu, saudara. Dia mau dicambuk dengan cambuk Romawi. Dia mau dihina. Semua yang harusnya kita terima ditimpakan kepada dia. Segala malu yang harusnya kita terima ditimpakan kepada dia. Segala siksaan, saudara, yang kita terima yang harusnya kita terima ditimpakan kepada dia. Segala penindasan, segala cacian ditimpakan kepada dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Saudara. Kemudian apa tujuannya? Tadi dalam bacaan kita sudah baca. Apa tujuannya? Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-5 berkata. Kita baca sama-sama dua ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, di pembacaan kita tadi, dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Dia sakit, dia sengsara. Kemudian tadi dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk hitungan.
Tapi sesungguhnya penyakit kita lah, ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita mengira dia kena tulah. Orang-orang pada saat itu mengira, ini kena tulah ini. Ini kena tulah ini. Kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah. Waktu dia berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang berkata bahwa, lihat dia memanggil Eli. Dia memanggil Eli. Apakah Eli akan datang menolong dia? Saudara, tujuannya adalah hanya ini. Jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilurnya kita sembuh. Dua tujuannya itu supaya kita diselamatkan dan supaya kita disembuhkan. Supaya kita diselamatkan dan supaya kita disembuhkan. Supaya kehidupan kita sesudah kematian, supaya sesudah mati kita tetap hidup, kita selamat. Dan supaya ketika kita ada di dunia ini, kehidupan kita dipulihkan. Hanya itu tujuannya, saudara. Tujuannya adalah supaya kita selamat. Supaya kita pun selamat di dunia ini. Saudara, kita tidak lagi menjadi hina. Kita tidak lagi dianiaya, kita tidak lagi ditindas. Oleh siapa? Pak, saya masih dihina sama orang, Pak. Saya masih ditindas sama orang. Kita tidak dihina oleh iblis. Kita tidak ditindas oleh iblis. Kalau saudara mengalami penganiayaan di dunia ini, itu hanya sepersekian daripada apa yang iblis lakukan. Daripada apa yang bisa iblis lakukan kepada kita. Ingat Ayub, dari dia begitu hebatnya, saudara. Kemudian iblis berkata kepada Allah, karena Allah aja sayang-sayang dia, makanya coba aja lepas penjagaanmu lepaskan tanganmu daripada dia, maka dia juga akan meninggalkan Tuhan. Lihat apa yang Ayub terima, saudara. Penindasan yang iblis berikan kepada Ayub begitu menghancurkan dia. Begitu menghancurkan dia. Tapi hanya satu yang tidak hancur. Dunianya boleh hancur, kekayaannya boleh hancur, hartanya boleh hancur, jabatannya boleh hancur. Bahkan keluarganya juga hancur. Tapi ada satu yang tidak hancur, iman percayanya yang tidak hancur. Iman percayanya yang tidak hancur. Penindasan yang diberikan oleh iblis jauh lebih besar. Jauh lebih menyakitkan, saudara. Lihat betapa kita ditindas oleh keinginan kita. Oleh keinginan kita ditindas, betul. Ingin punya ini, ingin punya itu, sehingga harus dikejar, harus memiliki, saudara. Sehingga kita sakit, sehingga kita mengalami kesakitan, teraniaya di dalam hidup kita. Itulah yang iblis lakukan kepada kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebab itu hari ini, saudara, ingat kasih Allah. Ingat kasih Yesus di dalam hidup kita, saudara. Ingat kasih Yesus yang rela dihancurkan supaya kita tetap utuh. Ingat kasih Yesus yang rela dihina supaya kita tetap mulia. Ingat kasih Yesus yang rela disakiti supaya kita disembuhkan. Ingat kasih Yesus yang rela mati supaya saudara dan saya tetap hidup. Sehari ini, ingat kasih Yesus. Ingat kasih Yesus. Jangan lagi bermain-main di dalam hidup kita. Jangan lagi bermain-main di dalam dosa, saudara. Kenapa sih kita masih mengejar dunia ini, saudara? Kenapa sih kita masih mengejar kesenangan hati kita? Sementara Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sementara Yesus datang ke dunia untuk berkorban, bukan untuk mencari korban. Hari ini, jangan sepelekan karya keselamatan Yesus. Ingat kasih-Nya. Mari bangkit berdiri, saudara. Kita mau sama-sama renungkan kebenaran Tuhan. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang selalu